Ya, silakan. Sebelum saya masuk ke salah satu pendapat, mungkin saya baca dulu salah satu komentar nih. Menarik dari Pak Gilbert Louis. Dia bilangnya begini. Gilbert Louis, menurut pandangan saya, tanpa ragu itu mau menerima siapa saja asalkan berani menentang Islam, tidak peduli mau dia Kristen yang benar atau Kristen yang sesat. Nah, menurut Bapak ini bagaimana? Apakah boleh tanpa ragu seperti begini? Ya, jadi betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dari judul videonya aja kalian sudah akan tahu apa yang saya akan bahas di channel ini. Ya, mengenai hal yang paling ditakuti oleh tanpa ragu, yaitu ketahuan identitasnya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya punya dasar yang jelas tentang hal tersebut. Kalau kalian adalah orang yang mengetahui channel tanpa ragu 4-3 bulan belakangan ini yang sudah di take down oleh YouTube, kalian tidak akan asing dengan informasi ini. Sekitar 4 bulan yang lalu, tanpa ragu mengupload 2 video yang isinya tentang penistaan terhadap agama Islam. Yang pertama adalah tanpa ragu menganggap bahwa Rasulullah SAW adalah nabi palsu. Dan di video yang kedua, tanpa ragu menistakan Al-Quran dengan merubah salah satu ayat Al-Quran yang terdapat pada surah An-Nisa. Selain itu, tanpa ragu juga dianggap melakukan penghinaan terhadap almarhum Ustadz Insan Mokoginta, seorang mualaf yang banyak sekali mengungkap kejanggalan-kejanggalan di dalam ajaran agama Kristen. Dan tanpa ragu melakukan penghinaan terhadap Ustadz Mokoginta dengan menyebutkan bahwa kematian Ustadz Mokoginta adalah merupakan kepalsuan. Silahkan kalian simak video berikut ini yang berasal dari channel YouTube Belah Agama, mengungkap tentang apa yang dikatakan oleh tanpa ragu. Namun mendadak, saya mendapat wahyu yang berkata demikian. Kami menghukum kekafiran dan tuduhan keji mereka yang berkata, kami telah menguburkan Insan Mokoginta. Padahal Insan Mokoginta tidak meninggal dan tidak pula dikuburkan. Namun yang meninggal itu adalah orang yang diserupakan dengan Insan Mokoginta. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat atas kematian Insan Mokoginta, dan mereka selalu dalam keraguan tentang siapa yang mereka kuburkan itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang mereka kuburkan itu. Mereka hanya mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak yakin siapa yang telah meninggal itu. Jadi ayat ini sebetulnya bukan ayat ya, ungkapan ini kan dia ciptakan sendiri seolah-olah dia dapat wahyu. Kemudian saya dapat wahyu. Jadi si tanpa ragu ini dia mengklaim dirinya sebagai nabinya Indonesia. Ya, dapat dipahami itu trending orang Kristen seperti itu. Karena Christian Prince pun mereka klaim sebagai the Arabian Prophet. Ya, Christian Prince dan mereka disebut sebagai Arabian Prophet. Kemudian tanpa ragu pun disebut dengan Indonesian Prophet. Nanti saya bongkar ya bahwa dia merupakan jaringan daripada Christian Prince dan buktinya ada. Ini sebetulnya ayat ini kan menembak tentang ayat An-Nisa kan. Ini. Wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbahalahum. Ini kan artinya, dan kami hukum orang Bani Israel ya, karena ucapan mereka, sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Ini kan diplesetkan dalam kasus Pak Ustadz Mokoginta dengan membuat ayat seperti ini kan ayatnya. Soal kesannya dia mendapat wahyu kan, Nabi Indonesian Prophet. Karena apa yang dilakukan oleh tanpa ragu ini sudah sangat kelewatan, channel YouTube Salahuddin Al-Ayyubi ini mencoba untuk membongkar identitas tanpa ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Salahuddin Al-Ayyubi. Pada pagi hari ini saya sebenarnya akan menguploadnya di malam kemarin, tapi karena
kurang enak ya badan, jadi saya upload pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini adalah terbongkarnya ID identitas daripada Tamparagi, tapi tidak akan saya bongkar ya, tapi saya berikan saran saya kepada Tamparagi, kalau bisa ya berhati-hatilah dalam berucap dan bertindak, karena Anda sudah diketahui gitu loh, siapa Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda, di mana Anda, usaha Anda apa gitu ya. Investigasi dari Salahuddin Al-Ayyubi sudah fix ya, sudah 95% apa ya. Ini kalau Anda tidak percaya, saya listkan ya, saya tidak akan bongkar Facebooknya karena nanti ketahuan, nggak enak ya untuk keamanan Anda sendiri ya gitu ya. Ini Tamparagi, inisial Anda adalah K bla 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 R bla 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 ya, oke. 2, pendidikan Anda teknik sipil salah satu universitas swasta di Jakarta ya, tidak usah saya sebutkan ya, nanti terlalu ketahuan. 3, keluarga 1 istri Chinese, 2 anak 1 putra 1 putri ya. Kalau Anda merasa tidak benar, tolong tantang saya. Kalau Anda tantang, buka saya buka nanti. 2, kegiatan Anda 1, kegiatan menulis Alkitab atau animasi komik Alkitab gitu, diterbitkan sendiri di dalam negeri gitu, kemudian juga di luar negeri melalui Amazon ya. Juga Anda melakukan jasa multimedia atau telekomunikasi IT. Itu kenapa Anda hebat ya untuk mendidik gitu para apologis Kristen, bagus. Nomor 5, situs web Anda itu dulu adalah L bla 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 T bla 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 com, terus Open Biblika, terus Tamparagi dengan bumbu-bumbu lainnya, Facebook kah, Instagram kah, yang lainnya, oke. Anda keturunan Chinese, suami istri, oke. Saya kira itu saja. Walaupun tidak dibongkar secara keseluruhan, hal tersebut cukup membuat Tamparagi merasa takut, hingga akhirnya Tamparagi menghapus 2 video tersebut dan meminta maaf di channel YouTube Tamparagi. Coba kalian simak video berikut ini. Nah, karena perkataan ini, saya merenung cukup lama dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk menghapus 2 video dan meminta maaf kepada teman-teman semua karena beberapa pertimbangan. Ini video pertama, saya hapus ya teman-teman. Ya, terima kasih. Ini video kedua, yang saya hapus. Ya, itu demikian ya, demonstrasi penghapusan sudah selesai. Saya kira mari kita cepat. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Tamparagi, penghapusan 2 videonya itu bukan karena penistaan terhadap agama yang dia lakukan. Penghapusan 2 video tersebut dilakukan karena Tamparagi takut terbongkar identitasnya. Karena kalau penistaan agama, ungkapan-ungkapan yang ngawur terhadap agama Islam itu sudah biasa di dalam channelnya Tamparagi. Karena Tamparagi ketakutan, maka Tamparagi memutuskan untuk meminta maaf di channelnya dan menghapus 2 video tersebut. Satu hal lagi yang membuat saya sangat merasa yakin bahwa Tamparagi ketakutan terbongkar identitasnya. Saya menonton sebuah channel YouTube seorang pendeta, yaitu Bapak Muriwalianto Matalu Strip GKKR. Ini adalah seorang pendeta yang membahas salah satu live streaming Tamparagi, mengkritiki sikap Tamparagi yang mengkip keluar salah satu peserta diskusi yang ada pada live streamingnya karena mempertanyakan identitas Tamparagi. Coba kalian simak video berikut ini. Dia mau interview orang tapi tidak mau diinterview begitu ya. Jadi saya sebetulnya ini berbalas WA dengan Tamparagi ya, tadi malam dan tadi pagi ya, setelah dia siaran ya. Jadi dia mencoba untuk mensurvei orang tapi posisinya sendiri tidak jelas begitu ya. Dia apa keyakinannya, apa pandangannya. Makanya saya bilang di WA yang saya balas WA dia, Anda ini menempatkan diri sebagai penentu kebenaran. Engkau survei semua orang seakan-akan engkau ini adalah standar kebenaran. Saya bilang seperti itu. Dan menarik, itu sang debater berkata, kenapa rujukannya kepada KBBI? Kacau kawan kita ini kan, begitu ya. Rujukan kita kan mestinya Alkitab kan begitu ya. Jadi bagi saya betul-betul kacau, dan ya puji Tuhan kita mendapat suguhan yang
bagi saya menyegarkan lah ya ketika Zack the Butters masuk dan mengobok-obok sampai beliaunya emosi, lalu kemudian di-kick keluar dari itu ya, dari room. Ya, dari sinilah saya merasa yakin bahwa hal yang paling ditakuti oleh Tamparagi adalah ketahuan identitasnya siapa dia sebenarnya. Logikanya adalah kalau memang Tamparagi ini adalah orang baik mengajarkan tentang ajaran kasih, seharusnya tidak takut kelihatan ataupun ketahuan siapa dia sebenarnya. Ibaratnya tidak ada maling yang berani untuk mengakui dirinya maling. Dan hal yang paling mengejutkan lagi ketika saya melanjutkan menonton channel YouTube Bapak Pendeta tersebut. Wow, ini benar-benar parah. Coba kalian simak video berikut ini. Ya, silakan. Sebelum saya masuk ke salah satu pendapat, mungkin saya baca dulu salah satu komentar nih. Menarik dari Pak Gilbert Louis. Dia bilangnya begini. Gilbert Louis, menurut pandangan saya, Tamparagi itu mau menerima siapa saja asalkan berani menentang Islam, tidak peduli mau dia Kristen yang benar atau Kristen yang sesat. Nah, menurut Bapak ini bagaimana? Apakah boleh Tamparagi seperti begini? Ya, jadi betul. Ini siapa namanya tadi? Gilbert ya? Gilbert Louis. Ya. Oh, ini benar ini. Ini benar. Itu analisisnya tepat ya. Jadi tajam pemikirannya ini Gilbert Louis. Jadi memang kelihatan gini, orang ini dia berusaha merangkul siapa saja, yang penting orang itu bisa berapologetika terhadap Islam, begitu ya. Tapi ini kesalahan yang sangat fatal sekali. Mengapa? Kalau caranya seperti itu, ini saya khawatir menyimpangkan kita dari makna apologetika yang sejati, ya. Kalau cuma hanya kumpul-kumpul bersekutu dengan siapa saja, tidak peduli ajarannya apa, hanya untuk sekedar melawan Islam, saya khawatir dia mempunyai kebencian terhadap Islam. Nah, ini tidak benar dalam apologetika. Kita berapologetika tidak boleh benci loh ya. Ya, kalau kita diserang kita memberikan pembelaan iman. Tapi kalau dasarnya kita karena hanya benci pihak yang menyerang Kristen, lalu kumpulkan siapa saja, tidak peduli doktrinnya seperti apa, yang penting dia bisa melawan Islam, ini salah, tidak boleh seperti itu. Tidak perlu saya perjelas lagi apa sebenarnya motif Tamparagi membuat video-video di channel YouTube-nya. Sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tersebut. Yang ingin saya sampaikan adalah, dan saya minta kalian untuk benar-benar menyimaknya, sebenarnya agama Islam dan Kristen itu adalah agama yang bisa saling toleransi mengenai urusan sosial, bukan urusan agama. Karena kalau untuk urusan ritual ibadah, itu menurut kepercayaan masing-masing, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tetapi karena hadirnya orang-orang provokator seperti Tamparagi ini mengadu domba antar dua agama, inilah yang bahaya, yang seakan-akan jadinya agama satu dengan agama yang lain saling bermusuhan. Padahal sebenarnya tidak. Sampai di sini kalian yang umat non-muslim, silahkan kalian tentukan apakah kalian tetap ingin ikut kepada Tamparagi yang mengadu domba antara dua umat agama, atau kalian ingin hidup damai. Silahkan kalian tentukan sendiri. Dan Tamparagi, Anda harus benar-benar mempertanggungjawabkan semua video-video Anda. Apalagi video yang mengatakan bahwa surganya umat muslim adalah tempat pemerkosaan. Oke, cukup sekian video kali ini. Salam damai untuk semua umat beragama yang menonton video ini. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan salam damai untuk semua umat beragama.